Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Kita ketemu lagi di kuliah Internet of Things, pertemuan yang ketiga. Kali ini kita akan bahas arsitektur Internet of Things. Oke, ini udah sebenarnya di pertemuan awal sudah pernah dibahas sedikit ya. Ini adalah arsitektur umum dari Internet of Things. Mungkin ada beberapa, kalau kalian nanti ketemu ya, mungkin ada beberapa menggunakan istilah-istilah yang berbeda, tapi secara umum ini adalah sama. Ya. Jadi arsitektur IoT mayoritas berupa perangkat elektronika ataupun sistem yang dipelajari di teknik elektro. Ya, kita lihat di gambar ya. Yang pertama adalah aplikasi ataupun platform dari IoT, itu yang bagian atas, itu ada smartphone atau lainnya ya, bisa juga PC, bisa juga laptop, dan juga ada server. Nah, biasanya ini ada di cloud. Oke, yang di bawah itu adalah jaringan komunikasi. Nah, ini biasanya internet. Ya, meskipun kita pahamnya adalah WiFi ataupun seluler, tapi sebenarnya masih ada lagi Bluetooth, LoRa, dan beberapa komunikasi lain. Nanti kita akan lihat. Lalu yang ketiga adalah device. Ini adalah perangkat dari IoT itu sendiri. Ya. Oke, kita sekarang bahas tadi yang paling bawah, yaitu device. Ya. Nah, ini device itu sendiri, kalau kita lihat ya, ini bisa kita pretelin atau kita sebut aja nih komponen-komponen di dalamnya. Ya, kita lihat ada microcontroller, ada sensor dan aktuator, ada juga baterai ya. Kita lihat kalau di gambar itu yang di kotak-kotak merah ya, sedangkan yang wireless communication itu adalah nanti yang bagian jaringan. Ya. Nah, biasanya perangkat-perangkat inilah yang ditaruh di lokasi, ya. Misalnya di rumah, di pabrik, di kendaraan, atau bahkan di tubuh kita. Nah, itu yang disebut sebagai device. Oke, tadi kita lihat ya, device itu terdiri dari 3 komponen. Sekarang kita lihat komponen yang pertama adalah microcontroller. Nih, microcontroller itu sendiri merupakan otak atau pengendali dari berbagai macam perangkat-perangkat yang mau kita kontrol di sistem IoT. Ragamnya sangat banyak, ya. Range harganya juga banyak ya, dari puluhan ribu, ratusan ribu, sampai jutaan rupiah. Contohnya ada di layar ya. Nah, meskipun demikian ya, dengan harga yang, ya katakanlah kita ambil yang paling murah yang 70.000 ya. Dengan ditambah beberapa sensor dan tambah alat-alat lainnya, ini sudah bisa menjadi tugas akhir. Jadi itulah kenapa di awal pernah saya singgung bahwa kalian belajar IoT sebenarnya itu udah setengah langkah tugas akhir kalian untuk selesai. Oke, kita lihat komponen yang berikutnya. Ini adalah sensor. Ya. Sensor ini adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik, ya, bisa tekanan, gaya, listrik, cahaya, dan sebagainya. Atau kalau kita mau analogikan, ya, sensor-sensor ini sama dengan panca indera tapi digital ya. Dia mewakili panca indera kita ya. Dari sense, namanya juga sensing. Nah, harganya juga beragam dan bisa dibilang sangat murah ya, dari ribuan sampai ratusan ribu. Kita lihat ragamnya banyak, ini baru sebagian ya. Yang saya tampilkan baru sebagian. Ini bisa 3-4 kali dari ini ya, jenis-jenis sensor ya. Oke, kita lihat aja itu ada beberapa seperti infrared sensor, touch sensor, rain sensor ya, sensor hujan, lalu water flow sensor, ada gas sensor, ada LDR sensor, dan sebagainya. Oke, nanti kita di perkuliahan berikutnya kita akan bahas lebih detail di sini. Oke, yang berikutnya kita masuk ke yang tengah tadi ya, jaringan. Ya, jaringan internet. Ya, kita biasanya pahamnya hanya WiFi atau seluler. Padahal nih kita lihat ya, banyak ada Sigfox, LoRa, ada NB-IoT, dan sebagainya. Tapi memang yang umum kita gunakan adalah Wi-Fi dan 5G. Contoh sederhana ya, di lingkungan kampus bisa dibilang sebagian besar sudah tercover oleh Wi-Fi. Ya kalau nggak tercover oleh Wi-Fi ya, kan kalian semua pasti punya smartphone, tinggal dipakai aja smartphone. Oke, jadi nggak perlu rumit-rumit nanti ketika kita mempelajari IoT, apalagi nanti tugas akhir kalian, simple-simple aja. Oke, berikutnya kita akan lihat ini adalah yang paling atas, yaitu tadi platform atau aplikasi. Ya, ada yang nyebut aplikasi, ada yang bilang platform. Pada dasarnya ini adalah teknologi multi-layer yang memungkinkan
pengguna untuk mengelola perangkat-perangkat yang terhubung tadi ya, sensor-sensor, mikrokontrol dan sebagainya secara bersamaan, terus juga terkait dengan keamanan perangkat semua ada di sana. Nah, platform ini ada yang gratis, ada yang berbayar, variasinya sangat banyak ya. Kalau kita lihat ini ada Blink, ini termasuk salah satu yang favorit digunakan oleh mahasiswa teknik elektro saat tugas akhir. Ada juga ThingsBoard, ini beberapa juga menggunakan ya. Ada turunannya juga, ada ThingsWalk dan sebagainya. Lalu yang mungkin agak jarang adalah Node-RED. Ya. Nah ini nanti beberapa kita akan pelajari, mungkin 1 atau 2 saja karena tadi variasinya cukup banyak. Nah di dalam platform ini juga meskipun secara umum template-nya udah ada, kita tetap akan lakukan programming meskipun sedikit. Ya, oke. Jadi itu tadi komponen atau arsitektur dari IoT ya, yang terdiri dari device, jaringan, dan yang terakhir platform atau aplikasi. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita akan detailkan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.